Halo, ketemu lagi sama Pingbang Plus. Sekarang saya mau coba yang satu lagi. Kemarin udah coba Nozen 50, sekarang Andro Nozen 55 nya bakalan saya coba. Tampilannya sih pasti sama aja, cuma bedanya ada nomor 55 nya, yang kemarin nomornya 50 pasti. Nah, untuk performanya rasanya kayak gimana, seperti biasa nanti kesimpulannya ada di akhir video. Jadi sekarang kita langsung lihat dulu karetnya dari dekat, dan abis itu kita coba ke meja. Jadi jangan kemana-mana. Nah, ini dia udah ada karetnya, Andro Nozen 55. Yang kemarin Nozen 50, ini Nozen 55 lebih hard. Ini yang paling hard di Nozen. Kita buka dulu aja deh, baru soalnya kalau nge-review karet bekas nggak enak. Nggak bisa kelihatan si sponsnya, nggak bisa kelihatan jelas, apalagi kalau karetnya udah nempel di kayu kan kita nggak bisa lihat sponsnya lebih jelas. Nah, ini depannya masih sama yang kemarin, Andro Nozen Data Driven Performance 55 maksimum. Ini tulisan apa sih, nggak jelas. Oh, ini maksudnya spons, bukan, nggak ada tulisannya sih. Nah, untuk yang 55 ini cuma buat pro. Kalau yang 50 kemarin ada high-nya kan, setengah high langsung ke pro. Jadi ini cara pakainya harus lebih tepat daripada yang 50 kemarin. Ini 55 merah maksimum, ada BIOS, tensor, dan ini apa sih? Logi TTF. Dibuka masih sama, ada Mamang Gauzy. Dan ini yang kemarin juga kita bahas, durability. Katanya ini extended durability. Durability-nya lebih panjang atau lebih tahan lama daripada karet yang lain. Mungkin karet Andro yang lain ya. Ini Andro Nozen yang A tuh, jadi ini lebih panjang waktu untuk ganti karetnya nih. Time to change the rubber, waktu untuk digantinya. Umurnya lah, umur karet. Kita lihat apa bedanya sama yang 50. Sama aja sih, BIOS, tensor di sini. Lalu nomor registrasi Made in Germany, Nozen 55 Andro. Untuk top sheetnya, ini top sheetnya lebih ke tebel ya, top sheetnya tebel. Ini si lapisan top sheetnya tuh tebel, terus kakinya tuh kecil-kecil. Jadi ini memang seri nomor 55 ini hardness yang paling hard. Jadi harusnya sih lebih ke spinny. Jadi memang karet-karet yang baru-baru sekarang nih, si top sheetnya udah warnanya pekat-pekat, terus pun ini warna merah tuh, nggak kelihatan si bintik-bintik kaki bintik itu nggak kelihatan, jadi nggak tembus. Beda sama karet-karet yang dulu warnanya pekat. Jadi ini harusnya lebih nempel sama bola, lebih spinny. Lalu untuk top sheet sponsnya ini sama yang kemarin, cuma memang hardnessnya ini lebih hard, lebih keras. Ini 55, yang kemarin 50. Masih pakai spons yang berpori dan sama, cuma beda hardnessnya aja. Jadi langsung aja kita coba ke meja. Kesimpulannya seperti biasa dari akhir video, jadi tonton terus videonya sampai habis.
panjang kan? Hah? Ini panjang? Mintis panjang kan pakai skor. Oh, udah tenang. Ah, sorry. Oh. Ah, jangan bisa dulu. Ah, sorry. Pakai gravity kan, bukan proses. Kan bisa dipakai pertandingan ya? Tuh, tapi jangan paham ya. Bila kalian oh, sorry. Ah, bisa. Saya tidak. Yuk. Sorry. Kamu disebutkan mah dapat kenyataan aja. Sorry. Bisa dipakai turnamen. Jadi yang dapur justru ya itu enak saya mungkin bisa daratan enak. Nah, Kalau dari kan untuk ya, kalau dari tutupkan kita. oh energinya. Oke, siap. Sorry. Tuh di bawah sini ya. Ya, itu dia. Tarik ke ini sebenarnya salahnya. Senyaman. Kalau sombong, Hah? Dulu jantung masuk. Ya.
Anjir sama juga. Nah itu dia tadi, saya udah coba karetnya. Ini Andro Nuzon 55. Saya cobanya pakai kayu Lion Oni yang kemarin kita review. Masih agak pilek. Nuzon 55 udah pasti lebih hard daripada Nuzon 50. Soalnya ini memang yang paling hard. Tapi buat saya masih terlalu soft. Soalnya memang biasa pakai karet yang lebih hard kan, biasa pakai karet Cina hard teki. Jadi pakai karet ini meskipun ini serinya yang paling hard, cuma ya masih kurang hard buat saya. Cuma nggak masalah, soalnya ini udah pakai top seat yang terbaru yang warnanya pekat-pekat kayak gini. Dan yang saya rasain sih warna top seat yang pekat-pekat kayak gini nempel sama bolanya bagus. Jadi meskipun ini kurang hard, tapi karena nempel sama bolanya bagus, jadi masih masuk lah sama karakter main saya. Jadi nggak terlalu harus banyak yang dirubah cara pukulnya. Cuma memang harus agak ngerubah tuh ya sudut dan dorongannya memang harus lebih banyak. Dorongannya harus lebih banyak, sudutnya harus lebih ngebuka daripada saya biasa pakai karet Cina hard teki. Tapi nggak terlalu jauh. Biasanya kalau saya coba karet Eropa, apalagi yang nggak teki gitu, harus dirubah total cara pukulnya. Cuma yang ini nggak terlalu jauh karena si top seatnya bagus. Jadi otomatis karet ini nempel sama bolanya bagus dan puterannya juga udah bagus. Waktu saya coba pertama dorong-dorong memang udah pasti keras lebih hard daripada yang hitam ini karena ini 50. Jadi waktu dorong-dorong malah agak kerasa kayak karet yang biasa saya pakai, karet Cina. Cuma ini kalau pas dorong-dorong si trajektorinya lebih panjang. Nah beda kalau ini dipakai gesek top spin, loop spin kayak gitu, trajektorinya jadi pendek. Soalnya ini buat saya masih soft, jadi memang harus ditambahin si dorongannya, tabrakannya, atau harus agak dibuka si sudutnya, bednya pas perkenaan bola, baru si trajektorinya pas. Tapi yang udah pasti ini powernya lebih besar daripada karet yang biasa saya pakai. Jadi keuntungannya udah pasti saya nggak terlalu harus keluarin tenaga yang terlalu banyak. Jadi agak hemat tenaga lah pakai karet-karet model kayak gini. Apalagi kayunya ini kencang. Jadi kena sedikit pun, meskipun jauh dari meja, bolanya udah cukup kencang dan puterannya lumayan. Meskipun kalau karet kayak gini pengen bolanya kenceng banget ya udah pasti puterannya nggak akan terlalu banyak. Tapi kalau pengen puterannya banyak nggak akan terlalu kencang. Itu apa namanya? Itu konsekuensinya pakai karet-karet model kayak gini. Cuman
Memang kalau pengen bolanya kenceng dan putarannya pengen banyak ya si perkenaannya harus pas, si semuanya sudutnya, dorongannya, bukaannya kayak gitu-gitu harus pas dan latihannya juga harus banyak. Eh, jadi karet ini kalau untuk gesek-gesek depan meja powernya udah cukup besar. Bukan cukup besar, memang powernya besar. Gesekannya juga bagus, soalnya karetnya topseatnya bagus, nempel sama bolannya enak. Dual tapnya juga lumayan lama. Depan meja kencang, jadi harus agak lebih dikurangin powernya atau ditambah kontrolnya. Jadi kalau mau depan meja, kalau pengen kencang biasanya si putarannya nggak akan terlalu banyak. Tapi kalau mau putarannya banyak, mau nggak mau harus loop spin kayak gitu yang parabol. Tapi bolanya juga nggak akan terlalu kencang. Nah, jadi itu harus dipilih antara dua. Nah, kalau main jauh dari meja, ini hemat tenaga. Lalu untuk power dan putarannya itu bisa diatur sendiri tergantung cara pemakaian. Sama depan meja, kalau pengen powernya besar udah pasti putarannya juga nggak akan terlalu banyak. Tapi kalau pengen putarannya yang banyak sayang, soalnya kalau di belakang meja ngandelin karet kayak gini bikin putaran yang banyak, bolanya tuh nggak akan terlalu kencang, jadi malah gampang buat lawan. Jadi mending kalau belakang meja pakai karet-karet kayak gini udah sikat aja kebut-kebutan, ugal-ugalan. Soalnya kalau pelan meskipun putarannya banyak biasanya lebih gampang buat lawan kayak gitu. Lalu karet ini untuk chop, untuk servis ini putarannya bagus karena topseatnya juga bagus seperti yang saya bilang tadi. Jadi chop kontrolnya enak, putarannya bagus, lalu servis juga sama. Jadi overall karet ini sih untuk karet-karet Eropa. Ini saya berani kasih rekomendasi, soalnya saya pikir ini bakalan lebih kuat dari seri-seri Android yang sebelumnya. Soalnya beberapa user, beberapa teman, beberapa pemain ada yang bilang topseatnya atau durability-nya seri Android tuh agak kurang. Tapi kalau saya berani bilang karet ini durability-nya bakalan lebih bagus daripada seri-seri Android yang sebelumnya. Soalnya si topseatnya juga udah beda jenisnya. Ini topseatnya lebih mirip ke Diknik kalau saya bilang. Jadi warnanya pekat, merahnya juga pekat kan. Jadi karet ini rekomendasi dari Pingpong Plus. Karet ini recommended. Jadi karet ini dapat Pingpong Plus approve. Soalnya saya juga bisa pakai di backhand ataupun di forehand. Biasanya kalau karet Eropa saya nggak terlalu bisa pakai di forehand soalnya terlalu soft. Tapi karena ini putarannya bagus, soft pun kurang hard pun nggak terlalu jadi masalah karena nempelnya masih bagus, jadi masih bisa ngatur-ngatur sudutnya, masih enak. Jadi itu sedikit pembahasan untuk Android Notion 55. Kalau ada yang suka sama karetnya, langsung cek toko olahraga terdekat atau ke toko online, atau mau cari di deskripsi boleh, ada linknya, link toko onlinenya, link pembeliannya ada, atau mau japri Pingpong Plus, kontak di Facebook, Instagram, linknya juga ada di deskripsi. Jadi terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.